Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Naila dan saya Riam. Ya, di sini langsung saja kami berdiri di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan contoh soal yang ada di bab 6, yaitu yang mengenai materi tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Langsung saja. Selamat menyaksikan beberapa contoh soal dari kami. Yang pertama, saya akan menjawab contoh soal yang pertama, yang dimana kita disuruh untuk menuliskan koordinat kutub pada gambar di atas. Langsung saja di sini. Yang pertama kita akan menulis nilai x-nya, yang dimana x itu sama dengan min 3 dan nilai y-nya itu sama dengan positif 5. Di sini kita akan memakai rumus R sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Kemudian kita akan memasukkan nilai dari x kuadrat dan y kuadrat, di mana R sama dengan akar x kuadrat ditambah dengan min 3 kuadrat. Dan y-nya kita akan masukkan nilai min positif 5 kuadrat, dimana sama dengan R sama dengan nilai dari min 3 kuadrat yaitu 9 dan nilai dari 5 kuadrat yaitu 25. Lalu 5 sama dengan R, kita akan menjumlahkan nilai dari 9 ditambah 25, menghasilkan 24. Selanjutnya kita akan karena kita sudah mendapatkan nilai n-nya. Di sini kita akan mencari nilai tan theta yang dimana fungsi yaitu y per x. Di sini kita akan masukkan nilai y sama dengan 5 dan x yaitu negatif 3. Di sini kita akan mencari tan theta dari 5 dibagi dengan 3 yaitu sekitar 1,667, yang dimana nilai dari salin 1,667 itu sekitar 59 kuadrat. Namun karena titik berada di kuadrat 2, maka tan theta sama dengan 180 derajat dikurang dengan 59 derajat yang menghasilkan 121 derajat. Jadi koordinat kutub dari min 3,5 yaitu 121. Sekian kegiatannya. Saya akan menjawab contoh soal nomor 2, yang dimana kita disuruh menuliskan koordinat kartesius titik T adalah 50, y dan koordinat kutubnya adalah 100, a derajat. Jika titik T terletak di kuadrat 4, maka kita disuruh untuk menghitung yang pertama a yaitu titik y dan b, a, y dan b yaitu a. Di sini diketahui koordinat kartesius titik T yaitu yang bernilai 50, y dan koordinat kutub titik T sama dengan 100, a derajat dan titik T berada di kuadrat 4. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara kuadrat kartesius dan kuadrat kutub. Di sini kita akan menggunakan rumus x sama dengan r cos a dan y sama dengan r sin a. Yang diketahui di mana nilai x itu bernilai 50 dan nilai n itu bernilai 100. Di sini yang pertama kita akan mencari nilai y, yang dimana kita akan menggunakan rumus yang ini tadi yaitu y sama dengan r sin a. Namun di sini kita belum mengetahui nilai a, tapi karena titik T berada di kuadrat 4, jadi nilai x di sini yaitu positif dan nilai y itu negatif. A berada di kuadrat 4, yang dimana a antara 270 derajat dan 360. Di sini kita akan menggunakan informasi x sama dengan 50 sama dengan 100 cos A. Di sini cos A sama dengan 50 per 100
yang dimana 50 dibagi 100 itu yang menghasilkan nilai 0,5. Setelah itu kita akan mencari cos A yang cos A nya itu bernilai sama dengan 0,5 di kuadrat 4. Di sini cos sama dengan 60 derajat, yang dimana sama dengan 0,5 di kuadrat 4. Maka A sama dengan 360 derajat dikurang 60 yang menghasilkan 300 derajat. Jadi A derajat dari lebih 3,5 yaitu 300 derajat. Di sini kita sudah mendapatkan nilai A derajat. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y, yaitu Y dibagi sama dengan 100 sin 300 derajat dan kita ambil dari nilai A derajat dikurang dengan 100 dalam kurung minus akar 3 dibagi 2 sama dengan minus 50 akar 3. Di sini kita sudah mendapatkan titik A dan titik B. Sekian penjelasan dari contoh soal saya. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan beberapa penjelasan soal dari teman saya tadi, Naila. Lanjut pada soal yang ketiga dan keempat. Yang ketiga terlebih dahulu, ubahlah koordinat kutub berikut ke dalam bentuk koordinat kartesius. Yang pertama yaitu titik 6,90 derajat. Di sini apa yang pertama, kita harus menentukan rumus terlebih dahulu. Rumus dari konferensi koordinat kutub ke kartesius yaitu rumusnya X sama dengan R cos A. Sementara untuk menentukan Y-nya yaitu Y sama dengan R sin A. Selanjutnya kita masukkan masing-masing nilai dari X dan Y-nya. Jawab terlebih dahulu A yaitu titiknya 6,90 derajat. Masukkan rumusnya X sama dengan R cos R-nya kita ambil yaitu 6 cos dari 90 derajat. Jadi 6 dikali dengan cos 90 derajat. Cos dari 90 derajat yaitu 0. Jadi 6 kali 0 sama dengan 6 kali 0 yaitu 0. Selanjutnya X Y sama dengan Y 6 sin dari 90 derajat sama dengan 6 dikali sin dari 90 derajat yaitu 1. 6 kali 1 6. Jadi X, Y. Titik koordinat kartesius kan X, Y. Jadi X, Y kita masukkan terlebih dahulu nilai X-nya yaitu 0, Y-nya yaitu 6. Lanjut pada materi yang kedua, soal yang kedua yaitu B dengan titiknya 4,125 derajat.
koordinat kartesiusnya x, y sama dengan masukkan nilai x-nya yaitu negatif. X-nya negatif 2,28 dan y-nya 3,24. Pada soal yang C, soalnya yaitu 2,150 derajat. Kita masih membahas yang tadi yaitu x sama dengan r cos A. Masukkan x-nya, r-nya yaitu 2 cos A itu 150 derajat sama dengan masukkan A. Cos dari 150 derajat, cos dari 150 derajat yaitu min 1/2 akar 3. Akar 3 ya. Good. Kita selesaikan. 2 kali 1 bagi 2 akar 3 yaitu hasilnya sekitar min 1,73. Itu hasilnya. Itu nilai x-nya. Selanjutnya nilai y-nya. Masukkan r yaitu 2 cos harusnya sin 150 derajat sama dengan masukkan nilainya sin dari 150 derajat yaitu setengah atau 1/2. Jadi dengan 2 kali 1/2 bagi 2 1. Jadi masukkan nilai x dan y-nya sama dengan x negatif 1,73, y-nya masukkan nilai 1. Dari nomor 3, selanjutnya nomor 4. Koordinat kartesius titik T adalah x. Ini 3 harusnya nilai y ya. X, 3 dan koordinat kutubnya adalah 3/2 A². Jika T terletak di kuadran 1, hitunglah A, titik A dan B A². Baik, sini kita akan menjawab nomor 4. Yang kita ketahui dari soalnya bahwa nomor 4 ya, bahwa yang diketahui yaitu koordinat kartesius. Yaitu koordinat kartesiusnya yaitu x. Dan x y. Koordinat kartesius kan disamakan dengan x y. X-nya tidak diketahui dan y-nya sudah diketahui yaitu 3. Jadi kita tulis x, terus yang diketahui lagi yaitu koordinat kutubnya. Ya, koordinat kutubnya yaitu lambang dari koordinat kutub yaitu r, A². R-nya diganti dengan 3/2 dan A². Jadi koordinat kutub.
diketahui bahwa Y-nya sama dengan 3, dan R-nya diketahui yaitu 3 akar 2. Yang pertama, untuk mencari titik X-nya, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk mencari titik X-nya, yaitu kita harus menggunakan rumus ini untuk menentukan nilai X-nya. Itu kita masukkan rumusnya, Y sama dengan R sin A. Seperti yang kita ketahui, Y-nya sama dengan 3, kita masukkan 3. Lalu R-nya, kita juga sudah ketahui bahwa R-nya yaitu 3 akar 2. Sin A-nya kita juga ketahui, kita turunkan sin A. Oke, karena sin A diturunkan untuk mencari sin A-nya, sin A yaitu kita turunkan dengan 3 dibagi kali 3 kali 3 akar 2. Ini masing-masing kita bagi 3 bagi 3 hasilnya 1, dan 3 akar 2 dibagi 3 hasilnya akar 2. Oke, ini hasilnya akar 1 per akar 2. Jadi kita cari dari sin A-nya, kita cari sudut berapa yang hasilnya itu 1 per akar 2. Ternyata sudut istimewa yang hasilnya itu 1 per akar 2 yaitu sudut istimewa dari 45 derajat. Jadi ini sudah menjawab dari pertanyaan B, tapi pertanyaan A belum kita ketahui. Jadi untuk mencari nilai X-nya, jadi untuk mencari nilai X, ya, cari nilai X-nya, kita masukkan rumus X-nya, ya, X sama dengan R cos A. Kita masukkan juga R-nya tadi berapa? R-nya akar 3 akar 2 kali. Cari nilai X-nya, kita masukkan nilai rumus dari X-nya, yaitu X sama dengan R cos A. Kita masukkan R-nya, nilai R-nya yaitu 3 akar 2 dikali dengan 1 per akar 2. Jadi ini 3 akar 2 dikali 1 per akar 2. Ini akan sama akar 2 itu habis. Jadi kita 3 dikali 1, hasilnya 3. Jadi ini kita dapat ini bahwa 3 itu nilai X. Itu menjawab pertanyaan dari ini. Titik A-nya, titik X-nya itu sama dengan 3, dan B yaitu ini di sini tulis 45 derajat. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga penjelasan dari saya dapat membantu dari teman-teman atau adik-adik untuk menjawab soal dari koordinat kutub ke dalam koordinat kartesius. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil dari soal-soal yang dapat kami berikan tadi. Semoga soal-soal tersebut dapat membantu teman-teman atau adik-adik untuk mengerjakan soal matematika. Sekian dari kami dari kelompok 2, saya Riang dan saya Naila, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.